Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri tinawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabihil mujahidin athahirin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajah bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beberapa minggu belakangan atau tahun-tahun kebelakang, pemerintah Pemalang cukup konsen dalam membangun ruang public spare menjadi jauh lebih banyak. Banyak pemukiman-pemukiman kumuh dan pemukiman yang tidak dipakai kemudian diubah menjadi ruang public spare dalam bentuk taman, dalam bentuk ruang bermain, maupun dalam bentuk perpustakaan gratis. Contohnya yaitu pada Taman Pati Sampun yang pada awal mulanya hanya sebuah perkebunan biasa yang tidak terawat dan penuh kotoran. Lalu kemudian pemerintah Kabupaten Pemalang membersihkan kotoran atau merapikan landscaping dari kebun yang awalnya berada di Taman Pati Sampun itu menjadi sebuah taman Pati Sampun lengkap dengan taman baca gratis yang bisa diakses oleh warga atau masyarakat Pemalang. Upaya untuk membuat ruang public spare yang jauh lebih banyak juga dilakukan di daerah Comal, yaitu di daerah dekat dengan Kampung Arab atau suburban dari masyarakat Arab yang juga di daerah di situ dibangun sebuah taman yang didanai oleh APBD Kabupaten Pemalang. Upaya untuk mengubah pemukiman yang kumuh menjadi sebuah taman di mana masyarakat dari berbagai elemen bisa bermain di situ, bisa menikmati udara bebas di situ, merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sosialisme yang menganut pada kemaslahatan masyarakat. Jadi upaya pembangunan semacam ini harus kita tularkan tidak hanya pada wilayah pemerintah kabupaten, namun juga bisa ke wilayah pemerintah desa hingga ke unit-unit terkecil, yaitu pada tingkat RW, dimana jika kalian memiliki lahan yang tidak terurus, lahan yang tidak terbengkalai, bisa kalian ubah menjadi taman bermain, dimana di situ ada perpustakaan, dimana di situ ada taman baca gratis, maupun diubah menjadi ruang pemberdayaan bagi masyarakat agar menciptakan nilai ekonomi, nilai pemberdayaan sosial bagi masyarakat sekitar. Di beberapa minggu ke depan juga kita melihat di Taman Gumelem di kawasan Mulyoharjo dekat dengan Pasar Buah Pemalang juga diubah menjadi sebuah taman, yaitu Taman Gumelem. Pada awalnya daerah Gumelem merupakan daerah yang kumuh dan kotor. Di situ populasinya sangat padat sehingga segregasi sosial antar masyarakat cukup tinggi. Lalu oleh pemerintah daerah diubah menjadi sebuah taman yang sangat bermanfaat sekali saya kira bagi masyarakat sekitar, dan saya sangat mengapresiasi betul terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pemalang
yang telah mengubah ruang yang kumuh menjadi ruang public space yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk sarana sebagai olahraga, untuk sarana sebagai bermain, untuk sarana sebagai kumpul komunitas, untuk sarana sebagai taman untuk merajut kebangsaan, merajut toleransi, merajut ukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Yang saya kira kehadiran ruang publik atau taman itu jauh lebih berguna daripada pembangunan misal kantor pejabat, yang mana hal itu hanya bermanfaat hanya pejabat tertentu doang, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Apa gunanya sih pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan dana ratusan miliar rupiah hanya untuk membangun sebuah gedung pemerintahan yang super megah, namun intensitas atau nilai fungsionalitas dari gedung tersebut tidak sebanding dengan jumlah pejabat yang menghuni dalam sebuah kantor tersebut. Kita sering mendapati ketimpangan rasio, membangun gedung yang sangat mewah, sangat luas, namun karyawannya sangat sedikit. Ini kan lebih baik membangun gedung sederhana saja yang budgetingnya tidak sampai ratusan miliar, namun pas untuk menampung karyawan pemerintah. Uangnya sisanya yaitu hanya akan memiliki nilai fungsi yang tinggi jika dianggarkan untuk kepentingan publik, di mana masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas pemerintah yang ada. Kita timbul pertanyaan, lalu apa sih manfaatnya kita membuat sebuah taman atau membuat sebuah ruang public space bagi sebuah bisnis, bagi sebuah penggerak ekonomi kemasyarakatan? Sangat besar sekali saya kira manfaatnya. Sebagai contoh, saya mengambil studi kasus pembangunan taman di Comal. Pada awalnya, sebelum dibangun taman di wilayah Comal, daerah itu cenderung tidak terawat tanahnya. Banyak tumbuh ilalang yang sangat tinggi dan banyak sekali sampah berserakan di daerah situ. Namun setelah dibangun sebuah taman, banyak sekali pedagang asongan, pedagang kaki lima yang kemudian ikut serta mengais rezeki pada taman tersebut. Banyak sekali kemudian pedagang-pedagang kecil dalam jumlah puluhan yang kemudian berdagang di sekitar wilayah taman yang ada di Comal itu, yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi kemasyarakatan. Yang tadinya masyarakat terkena PHK dari pabrik karena situasi COVID yang tidak memungkinkan ini, dia bisa terselamatkan dengan jualan, yang kemudian dia bisa berjualan di sekitar taman. Coba kalau taman itu tidak dibangun oleh pemerintah, tentu tidak ada masyarakat yang bisa berjualan di sekitar taman. Akhirnya distribusi ekonomi dari kalangan menengah ke atas hingga ekonomi kalangan menengah ke bawah tidak ada. Nah, ini pentingnya membangun ruang public space itu seperti itu. Saya kira juga sama kasusnya ketika kita menganalisis Taman Pati Sampun. Taman Pati Sampun juga awal mulanya adalah sebuah daerah yang kumuh, banyak sekali tumbuh ilalang, dan saya kira juga malah berbahaya ketika itu karena saking istilah Jawanya itu rumput ya, bisa menjadi potensi nyamuk demam berdarah untuk berkembang biak di situ. Namun dengan kejelian pemerintah Kabupaten Pemalang mengubah daerah kumuh itu menjadi taman, yang akhirnya menggerakkan para pedagang kecil untuk berdagang di situ, yang kemudian menggerakkan ekonomi. Nah, saya kira ini juga harus diterapkan pada Taman Gumelem ini ya, yang di Pemalang ini, yang di Mulyoharjo ini, yang baru saja dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pemalang, agar bisa merelokasi para pedagang kaki lima yang
sebagian ada di Pasar Pagi Pemalang untuk ikut serta dalam berdagang di sekitar wilayah Taman Gumelem Mulyoharjo Pemalang agar terciptanya gerakan ekonomi baru di Pasar Pemalang. Jadi yang corak sosiologis dari Pasar Pemalang yang terbiasa merantau di kota-kota besar seperti Bekasi, Jakarta, bisa membangun daerahnya sendiri dengan berjualan di kampung halaman sendiri, berjualan di Pemalang, yaitu ikut meramaikan jualan di daerah atau di sekitaran Taman Gumelem sehingga wisatawan bisa membeli minuman di situ, membeli jajan di situ di Taman Gumelem itu, sehingga terjadi distribusi ekonomi yang merata. Kita ingin mencapai suatu kemakmuran di masyarakat Pemalang di mana tidak terjadi segregasi ekonomi, di mana setiap masyarakat kita mampu berdikari dalam mengatur ekonominya sendiri. Kita ingin Pemalang bisa mempunyai iklim ekonomi yang semacam itu. Jadi seluruh pemuda-pemuda Pemalang, seluruh aktivis-aktivis Pemalang, seluruh elemen masyarakat Pemalang, marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun ruang public spare yang jauh lebih banyak. Kita tidak ingin ada pembangunan yang sifatnya eksklusif. Dalam teori antropologi, pembangunan yang eksklusif itu artinya adalah pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok saja, hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja. Tapi kita menginginkan pembangunan di daerah Pemalang yang sifatnya inklusif. Seluruh masyarakat Pemalang bisa mengaksesnya itu. Nah, kita ingin dari pemerintah desa, dari seluruh elemen pemuda, seluruh elemen masyarakat lainnya juga ada di Pemalang untuk ikut berlomba-lomba dalam membangun Pemalang, di mana ruang public spare itu diperbanyak sehingga bisa menggerakkan ekonomi Pemalang menjadi jauh lebih banyak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.